Saya dapat bocoran nih, katanya nih acara tanggal 6 sampai 7 udah ludes. Habis tiketnya di setiap kelas-kelas financial literasi kita. Yang jadi pertanyaan pertama saya adalah mungkin ke Mas Ai dulu. Apakah ini pertanda sebenarnya minat akan financial literasi kita tuh sebenarnya masih tinggi dan juga tanda bahwa sebenarnya literasi keuangan kita juga sebenarnya masih sangat rendah sehingga acara seperti ini nih sangat diminati sekali. Ya, jadi memang angka literasi keuangan Indonesia sendiri memang masih relatif rendah lah. Kalau kita compare dengan negara tetangga seperti Singapura atau Malaysia gitu. Makanya event-event yang memang berkualitas gitu ya, terutama untuk edukasi-edukasi keuangan ini banyak dicari sama setiap orang gitu ya. Apalagi di daerah ya, karena banyak sekali event-event itu hanya berkutat di Jakarta aja kan. Dan ini terbukti dengan kita selenggarakan event Financial Festival di Surabaya, dalam hitungan berapa hari langsung membludak gitu minatnya. Jadi memang event-event seperti ini harus sering diadakan dan juga harus berkualitas lah supaya Harus mereka juga bisa ya. mendapatkan impact yang positif. Gitu. Tapi sebenarnya kalau kita ngomong secara garis besar dari pandangan Mas Michael gitu kan, pentingnya untuk paham literasi keuangan dan apa dampaknya pada ekonomi secara general gitu. Kalau misalkan semua masyarakatnya paham literasi keuangan, kalau iya paham berarti kan artinya nggak akan ada orang miskin. Gimana sih? Iya, sebenarnya kalau di dalam acara ini kita Kompas memang sangat komprehensif ya. Mulai dari tataran yang sangat makro, sangat besar, makanya kita menghadirkan Pak Hairul Tanjung sebagai pengusaha nasional, terus ada dari DPR Komisi 11 yang memang membawahi soal keuangan, terus ada LPS juga. Nah, dari ketiga tokoh ini memang akan concern ngebahas dari sisi mulai dari global. Global gimana sih, apa sih yang terjadi di dunia ini sekarang dan di Indonesia juga gitu. Dan bagaimana untuk menyikapinya gitu. Dan ini sangat berpengaruh terhadap masyarakat secara umum, karena nanti juga bakal hadir pengusaha, terus ada mahasiswa juga, pasti pada pengen tahu gitu sebenarnya apa sih yang sedang kita hadapi. Nah, dari sana mungkin kita akan menelurkan ke bawah lagi semakin spesifik pada sisi literasi keuangan. Kita nggak cuma pengen publik itu cuma sekedar tahu gitu. Kalau cuma sekedar keuangan itu rasanya publik udah banyak yang tahu, apalagi di perkotaan gitu. Cuman kan untuk sampai ke tahu sampai titik paham, nah itu sangat penting gitu. Maka kita menyajikan dengan komprehensif banget supaya publik sampai ke level pahamnya. Karena kita lihat banyak sekali produk-produk keuangan yang bisa menipu gitu ya oleh beberapa oknum gitu. Nah, ini acara yang akan membantu publik untuk menyelesaikan itu. Sebenarnya tantangan dari literasi keuangan di Indonesia tuh apa sih? Maksudnya program banyak, influencer financial juga banyak, CNBC juga hadir untuk pemirsa semua. Tapi kenapa literasi keuangan kita tuh masih rendah? Apakah memang karena masyarakat nggak percaya atau memang karena sebenarnya literasi keuangan ini yang belum merata? Iya, sebenarnya belum merata sih, itu alasan pertamanya. Jadi memang banyak sekali event-event atau kegiatan literasi keuangan itu terpusat di kota-kota besar lah, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan lain sebagainya. Tapi yang di pelosok-pelosok daerah ini belum mendapatkan informasi yang cukup. Itu pertama. Kedua, sumber-sumber edukasi yang kredibel dan bisa dipercaya juga sekarang ini juga masih terbatas gitu ya. Oke, banyak influencer, oke banyak KOL dan lain sebagainya, tapi kan kredibilitas informasi yang disampaikan kita nggak tahu seberapa bisa dipercaya gitu. Makanya lembaga-lembaga yang bisa dipercaya mungkin kayak media mainstream seperti CNBC atau mungkin dari media atau institusi keuangan seperti LPS itu yang memang menjadi bisa dipercaya gitu, dan itu perannya juga menjadi sangat penting gitu. Apalagi sekarang ini di era informasi yang sangat terbuka dengan adanya media sosial, kita nggak bisa bedain ya mana yang sulit benar, membedakan mana yang benar, mana yang salah. Makanya kita harus melawan itu dengan gencar dengan edukasi-edukasi yang bisa kredibel gitu. Oke.